Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا اتقوا الله حيثما كنتم فقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى dan berbekallah sebaik-baik bekal adalah takwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Majelis Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini selaku khatib kembali menghimbau sekaligus mengajak kepada kita sekalian, mari kita senantiasa memperbaharui akidah dan keyakinan kita seraya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena persoalan iman yang terpatri dalam tubuh hati setiap manusia sifatnya fluktuatif, pasang surut, kembang kempes. Al-iman yasidu wa yangkus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yasidu bitta'ati. Iman seseorang bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang mereka tunaikan. Istiqamah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yangkus bil maksiyati. Iman seseorang bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan. Itulah sebabnya hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwasiat kepada kita sekalian, jaddidu imanakum, perbaharuilah senantiasa keimanan. Ikhwanul muslimin, untuk kesempurnaan majelis kita kembali mengajak kepada kita sekalian untuk mengirimkan salam dan salawat keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah sekaligus sebagai rahmatan lil alamin, yang telah mengangkat harkat dan martabat umat manusia pada umumnya, kaum muslimin pada khususnya, minad dzulumati ilan nur. Ikhwanul muslimin, Jumat hari ini kita berada di Jumat yang keempat di bulan ke-9 penanggalan Hijriah. Tepatnya tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah. Jamaah yang saya hormati, dalam surah At-Tin, surah ke-95 ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Siapa yang menciptakan? Allah. Lalu siapa yang mengakui bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Allah. Andai manusia yang mengatakan manusia adalah makhluk yang terbaik, itu subjektif. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Allah Subhanahu wa taala yang mengakui. Sebab Allah pula lah yang menciptakan manusia itu. Padahal makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya manusia, ada makhluk yang lain. Tetapi mengapa Allah sendiri yang mengakui bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Kita lihat hadirin sekalian. Binatang itu juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Tapi apa potensi yang diberikan Allah terhadap binatang? Allah memberikan potensi nafsu. Tapi dengan potensi nafsu yang diberikan kepada binatang, ternyata binatang tidak mampu menghasilkan kebudayaannya. Tidak bisa memproduksi peradabannya, menciptakan peradabannya sendiri. Karena binatang hanya diberikan potensi nafsu, maka kerjanya makan, kawin, beranak. Makan, kawin, beranak. Kenapa demikian? Karena memang sesuai dengan potensi yang diberikan kepadanya. Kita lihat makhluk ciptaan Allah yang lain, malaikat. Oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini diberikan potensi akal, tapi tidak diberikan potensi nafsu. Kalau binatang tadi diberikan potensi nafsu, tapi tidak diberikan potensi akal. Maka dia tidak bisa menghasilkan peradabannya sendiri. Malaikat hadirin sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan potensi akal, tapi tidak diberikan potensi nafsu. Maka apa yang terjadi kepada malaikat? Ternyata dengan potensi akal hadirin sekalian, malaikat juga tidak bisa menghasilkan peradabannya sendiri. Karena tidak diberikan nafsu kepadanya, makanya malaikat tidak kawin, tidak beranak pinak, tidak memiliki keturunan. Beda dengan binatang. Lalu bagaimana dengan manusia? Ternyata manusia hadirin sekalian, dua potensi itu sekaligus diberikan. Diberikan potensi nafsu sebagaimana potensi yang diberikan kepada binatang, diberikan potensi akal sebagaimana potensi yang diberikan kepada malaikat. Maka pada diri manusia hadirin sekalian, ada kalanya manusia bisa bertindak sebagai binatang, seperti binatang. Ada pula kalanya manusia bertindak seperti malaikat. Mengapa demikian? Tergantung dua potensi tadi. Sehingga hadirin sekalian, ternyata kemudian tidak semua manusia, meskipun diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ternyata tidak semua manusia bisa mempertahankan predikat baik itu. Karena di ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Summa radatnahu asfala safilin," kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Siapa nanti yang dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya? Tergantung bagaimana mereka menetapkan antara posisi akal dengan posisi nafsu. Karena kedua potensi ini hadirin sekalian, dalam diri setiap manusia itu selalu ingin mendominasi. Nafsu ingin mendominasi akal. Demikian juga sebaliknya, akal ingin mendominasi nafsu. Ketika nafsu yang mendominasi akal, ketika ada manusia nafsunya mendominasi akalnya, maka inilah kemudian dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Summa ratnahu asfala safilin.
Karena pasti tindakannya bukan tidak mungkin lebih bejat daripada binatang. Kalau tadi binatang kawin tanpa nikah, namanya juga binatang. Tidak ada yang kontrol nafsunya. Tapi kalau ada manusia kawin tanpa nikah, ini kan lebih rendah daripada binatang. Karena ada akalnya yang mestinya mengontrol. Demikian halnya hadirin sekalian, ketika akal yang membimbing nafsunya, maka derajatnya, tingkah lakunya bisa lebih baik, lebih mulia daripada malaikat. Nah, karena itu hadirin sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, maka bergantung manusia itu apanya yang menerima wahyu. Kalau nafsunya dominan yang menerima wahyu, misalnya ada perintah puasa sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah berpuasa kepada orang-orang mukmin. Ini kalau nafsu yang terima hadirin sekalian, maka nafsu akan mengatakan, ngapain berlapar-lapar dahaga? Ngapain sholat bikin capek-capek? Ngapain keluarkan harta? Bikin habis-habis uang, bikin kurang-kurang uang. Yang miskin ya miskin. Itu kalau nafsu yang terima. Tapi bandingkan kalau akal yang terima. Pasti akal akan mengatakan, oh ini wahyu perintah dari Tuhanku. Pasti ada makna, pasti ada hikmah di balik ini. Maka akal akan membimbing nafsunya, ayo kita puasa. Kita harus sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadirin sekalian, sudah berbeda mi orang. Maka boleh jadi kalau ada orang sehat-sehat jiwa walafiat, tidak ada usur, nah dia tidak berpuasa, boleh jadi saat itu didominasi oleh nafsunya. Sebaliknya boleh jadi usianya masih anak-anak, belum sebenarnya wajib untuk melaksanakan puasa, tapi ternyata akalnya sudah mampu menundukkan nafsunya. Bandingkan lagi orang besar yang dikuasai oleh nafsunya dengan anak-anak yang dikendalikan, yang mampu mengendalikan nafsunya, maka akan melahirkan dua perilaku, dua tindakan yang berbeda, sekaligus menunjukkan dua derajat yang berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di hadapan manusia. Jamaah yang saya hormati, kan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, kan Allah bertanya, nafsu coba engkau jelaskan siapa engkau dan siapa aku. Namanya nafsu hadirin sekalian, namanya nafsu. Dengan enteng dia menjawab bahwa aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Dia mensejajarkan dirinya dengan Tuhannya. Coba, sombongnya nafsu. Mensejajarkan dirinya dengan Tuhannya. Maka jangan heran hadirin sekalian kalau ada orang nak dalek matampoh, angkuh, sombong, bahkan bukan tidak mungkin, bukan lagi tidak mengakui Tuhan, bahkan mempertuhankan dirinya. Lihat Namrus, lihat Fir'aun. Bukan tidak mungkin hari ini ada Fir'aun modern yang bukan hanya tidak mengakui ketuhanan Allah, bahkan boleh jadi ia justru mempertuhankan dirinya, mensejajarkan dirinya dengan Tuhannya. Lalu hadirin sekalian, karena jawabannya mengecewakan, Allah menghukum nafsu. Ia perintahkan malaikatnya, hukum nafsu panggang di atas bara api yang menyala selama 100 tahun. Harapannya kita hadirin sekalian yang namanya manusia, kalau sudah dihukum seseorang, pasti sadar nih. Ada orang melanggar di penjara, tentu harapannya kita kalau sudah di penjara sadar nih. Setelah masa hukuman berlalu, hadirin sekalian 100 tahun, kembali nafsu diangkat, diperhadapkan kepada Allah. Lalu ditanya dengan pertanyaan yang sama 100 tahun yang lalu. Nafsu, coba sekarang engkau jelaskan siapa engkau dan siapa aku. Ternyata hadirin sekalian,
dipanggang di atas bara api yang menyala selama 100 tahun tidak membuat nafsu kapok? Jawabannya tetap sama. Bagus konsistennya. Tapi konsisten yang tidak baik. Jawabannya tetap sama, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Tetap mensejajarkan dirinya dengan Tuhannya. Maka jangan juga heran kalau ada yang namanya residivis. Sudah misalnya di penjara, masuk misalnya penjara. Sudah misalnya di penjara, masuk misalnya penjara. Kurang lebih ini. Dia dikuasai, dikendalikan oleh nafsunya. Karena memang asal muasalnya nafsu begitu. Bayangkan di hadapan Tuhannya saja dia melawan seperti itu. Ini terjadi sampai 3 kali hadirin sekalian. Sehingga yang terakhir kalinya Allah Subhanahu wa taala mengubah bentuk hukumannya. Dia perintahkan kepada malaikatnya, malaikatku hukum nafsu, ganti hukumannya. Jangan beri makan dan jangan beri minum selama 100 tahun. Setelah masa hukuman berlalu, nafsu diangkat, diperhadapkan kepada Allah. Lalu dikasih pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Nafsu, coba sekarang kau jelaskan siapa engkau dan siapa aku. Barulah nafsu jatuh tersungkur di hadapan Tuhannya dalam kondisi lemah, letih, lesu, loyo. Persis seperti itu yang kita rasakan ketika puasa. Sembari dia berkata, aku adalah hamba dan engkau adalah khalikku. Baru mengaku. Ternyata hadirin sekalian, memperturutkan nafsu untuk makan, memperturutkan nafsu untuk minum, memperturutkan sesuatu untuk dikonsumsi, itu adalah bahan bakunya nafsu. Semakin ia kuat. Tapi ketika itu ditahan, seperti ketika kita melaksanakan puasa, maka wajar kalau Nabi mengatakan bahwa, pemuda, kalau usiamu sudah matang, sudah masuk usia pernikahan, nah engkau belum mampu secara finansial, maka kata Nabi, puasa. Karena dengan puasa itu hadirin sekalian, engkau mampu menundukkan pandanganmu, engkau mampu mempertahankan derajatmu. Rupanya hadirin sekalian, inilah salah satu yang mengilhami, yang menjadi alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat manusia untuk melaksanakan puasa. Maka tadi di ayatnya kan dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi umat Islam tidak boleh mengatakan, memangnya hanya umat Islam saja yang punya nafsu, yang harus mengendalikan nafsunya. Bagaimana dong dengan umat-umat yang lain? Keliru. Karena ayatnya mengatakan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang, atas umat-umat sebelum kamu. Jadi sudah ada memang kewajiban puasa pada umat terdahulu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sebab ternyata hadirin sekalian, puasa itu adalah hal yang sangat utama, yang sangat urgent, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Makanya Prof. Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwa seandainya orang mukmin itu tidak diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa, maka sudah bisa dipastikan orang-orang mukmin itu sendiri yang akan mewajibkan dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan apa jaminan yang Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang melaksanakan puasa, sehingga kita butuh yang namanya puasa selain secara fisik. Nabi mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, hadirin sekalian, camkan baik-baik ini. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, syaratnya 2. Yang pertama imanan, yang kedua wahtisaban. Iman dan harapannya hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah kita mohon ampun? Apakah kita minta maaf kepada Allah? Tanpa kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan puasa saja otomatis Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan kita atas dosa-dosa yang telah lalu. Selain tentunya dosa besar. Kita berharap hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan memelihara kita, dan tetap kita istiqamah sebagai makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Dan mudah-mudahan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan umur dan kesehatan sehingga insya Allah
kita bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidan Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi taqwallah faqad fasal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Majelis jemaah yang saya hormati, di penghujung khutbah yang kedua ini mari kita merapahkan hati kita bermunajah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah masih berkenan meminjamkan umur serta kesehatan dan kekuatan kepada kita, sehingga dengan umur serta kesehatan dan kekuatan itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya, kita gunakan untuk melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.